tidur kita juga sama, istirahat kita juga sama. Tapi di situ kalau boleh kita sebutkan apakah diperkenalkan apa tidak masalah yang ada di dalam. Ya, mungkin sedikit boleh. Sudah boleh. Tapi jangan terlalu dalam ini. Iya, jadi selain tadi kita sebut keluar fisik mengeluarkan tenaga, ternyata itu juga menghancurkan ego dan lebih gamblangnya lagi kayak hoib yang negatif yang ada dalam diri. Mungkin yang dulunya punya khodam, keilmuan tidak bersana, pengisian raja, itu akan langsung terkoneksi, Kang. Kalau yang semakin kuat ya benturannya juga semakin kuat berarti. Seperti itu. Berarti kita punya beban berat setelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi bersama channel Kendil Ireng. Dalam kesempatan pagi ini di cuaca yang sangat cerah, cuaca yang sangat baik, kami ucapkan banyak terima kasih kepada para penonton, pemirsa setia channel Kendil Ireng. Dalam pagi ini saya ditemani sama Kang Kamdani. Beliau merupakan jamaah atau murid dari Majelis Bekasi ya Bang ya. Yang sekaligus pemilik daripada channel Sang Jawa. Sang Jawa. Bagi teman-teman, para pemirsa, penonton setia channel Kendil Ireng dan para penonton setia channel Sang Jawa, monggo saling dilihat channel beliau, bisa di subscribe, bisa di like, karena semuanya adalah saudara, kita bersama-sama berjuang dalam kebaikan. Pagi ini kita akan bincang-bincang santai sambil ngopi di pagi hari mengenai mungkin pengalaman beliau selama di sini melakukan berkumpul bersama teman-teman, melaksanakan sholat fisik. Pasti kan ada suka dukanya, pasti kan ada hal-hal yang bisa menimbulkan sebuah pelajaran. Karena di dalam sholat fisik itu akan bertemu dengan orang-orang yang macam-macam sifatnya kan. Apalagi beliau sebagai ketua daripada kloternya. Mas diceritakan atau diperkenalkan diri dulu kepada teman-teman para pemirsa channel Kendil Ireng maupun channel Sang Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah diperkenalkan sama Kang Ahmad ya, bahwa saya itu pemilik channel Sang Jawa. Tujuan kami di sini adalah untuk melaksanakan kholwat, untuk membangun sebuah tempat yang nantinya dipergunakan untuk zikrullah seperti itu. Jadi momen ini saya sudah persiapkan setahun sebelumnya, Kang. Sudah menunggu karena mungkin kesibukan saya atau Allah belum memampukan. Baru saat ini saya alhamdulillah mendapatkan panggilan untuk melaksanakan kholwat ini. Makanya di sini tempat berkumpulnya jamaah dari berbagai penjuru ya. Iya. Dari hampir seluruh Nusantara. Ada teman yang dari Papua juga ada. Dari ujung Sumatera juga ada. Jadi di sini membaur ya, dari berbagai suku. Akhirnya kita saling mengenal karakter, sifat masing-masing individu ya. Ada yang misal karakternya keras, karakternya lembut, atau orang Jawa karakter itu watak itu ngurak ya. Tapi menurut saya tidak. Karena
apa ya, selain kata orang Jawa tak ketemu terus dipikirkan, yang tadinya keras akan lembut hati, yang tadinya misal gampang tersinggung pelan-pelan sabar, nerimo, ikhlas dan sebagainya. Jadi jauh-jauh sebelum momen ini tiba, saya udah mempersiapkan. Saya udah tafakuris dulu kan. Iya. Apa itu follower? Untuk apa dan Mengapa untuk kok harus iya, follow juga kan? mengapa harus follower? Terus untuk diri saya sendiri tuh apa? Jangan ujuk-ujuk misal ikut follower. Memang secara kelihatan ya, secara virtual, secara syariatnya kita bekerja membangun dari nol misal sampai membentuk sebuah bangunan ya. Tapi di situ ternyata banyak pelajaran-pelajaran yang saya pribadi ambil. Bukan kayak tukang-tukang biasa membangun. Di sini kita dari nol ya. Satu, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, urusan, waktu juga demi sebuah cita-cita luhur, cita-cita agung yang kalau orang tidak yakin pasti tidak akan ke sini. Itu intinya. Terus untuk apa itu follower sendiri? Ya mungkin banyak orang yang sudah paham dan belum tahu juga ya. Intinya apa ya? Saatnya kita praktek ya Kang Mas. Bukan cuman menumpuk teori yang tidak pernah dipraktekkan, ya nanti akan menjadi suatu memori saja yang bertumpuk-tumpuk. Hanya bisa bercerita, berarti kan? Hanya bisa bercerita saja. Bercerita berdasarkan teori tapi tidak belum menjalankan kan seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin saya ditunjuk sebagai kepala regu ya, yang mungkin para jamaah-jamaah yang lain setiap regu itu kan ada berjumlah minimal 20 orang lah ya. 20 orang. Dari berbagai orang-orang tersebut saya bisa melihat karakter, watak, sifat seperti itu. Di satu sisi kita sebagai teman, di satu sisi itu sebagai kepala regu yang harus mengkoordinir ya pekerjaan-pekerjaan di situ. Ada yang gampang maksudnya bukan disuruh sebagai pimpinan tapi diarahkan memegang pekerjaan ini. Ada yang mungkin basicnya agak lebih tua secara usia ataupun kan apa ya, kita harus juga menjaga perasaan mereka ya. Ya di situ saya banyak mengambil pelajaran. Ternyata seorang pemimpin tidak harus arogan, saling rangkul, cenderung memberikan teladan atau contoh. Misal sebelum mereka disuruh kita misal megang pekerjaan itu dulu, baru setelah mereka ikut nimbrung kita geser yang lain biar tidak tertumpuk di situ. Di situ saya banyak mengambil pelajaran. Iya ternyata seorang pemimpin satu di samping mungkin bahasa Jawa dulu ada sebelum menjadi seorang raja ya, misalkan ada apa ya, tapang lelono gitu ya. Itu yang saya rasa iya lah. Iya. Berkelana dulu itu mendeteksi atau membaca bagaimana karakter masyarakatnya kan gitu. Nanti biar kalau menjadi raja itu bisa memutuskan bahwa di daerah sana itu karakter masyarakatnya seperti ini. Betul, kan gitu kan itu. Dan bisa membaur dengan masyarakat atau warganya. Banyak yang kelaparan, banyak yang miskin, aneka ragam misal budaya, karakter ataupun dari para rakyat-rakyatnya. Nanti setelah beliau menjadi raja atau pemimpin, akhirnya amanah, tidak cenderung otoriter ataupun diktator dan lain sebagainya. Itu seperti kalau zaman pemerintahan sekarang ya, zaman Pak Jokowi blusukan istilahnya kan, blusukan kampung-kampung. Tapi gitu kan. Bukan cuma secara jasadi ya, tapi memang rohaninya harus tertempa ya. Karena kan seorang pemimpin kan lahir dan batin, bukan cuma pencitraan dan sebagainya. Nanti kan tidak hanya menerima laporan dari para pejabat bawahnya yang kemudian ada manipulasi terus akhirnya salah memutuskan kan. Seperti itu kurang lebih. Balik lagi ke apa namanya, follower
fisik ya. Iya. Jadi kalau fisik sendiri itu apa ya? Secara jasadiah kita capek ya, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan keringat, mengeluarkan bercucuran lah keringatnya ya. Tapi secara rohani ya, kita itu sambil ngaji sebenarnya. Menempa rohani. Iya, menempa rohani, makin kuat, belajar sabar, belajar menerima, belajar tawakal di bawah terik matahari panas menyengat tanpa dibayar, sama seperti misal tukang kan dibayar. Iya. Kalau kita lillahi ta'ala saja yang bayar insyaallah Allah. Karena nantinya tempat itu digunakan untuk zikrullah. Sebelum kita berkumpul bersama-sama ya, kita yang menyiapkan tempatnya, insyaallah ya mungkin keyakinan kita pahalanya nanti berlipat-lipat selama tempat itu dijadikan untuk berkumpul bersama, berngaji bersama. Saya mengerokok kamu. Iya, santai. Kalau kita itu kan panjenengan kan kalau fisik kan sudah hampir selesai ini, tinggal beberapa hari lagi kan selesai kan. Iya. Pasti kan di dalam menjalankan amal kolab fisik itu karena bertemu berbagai macam orang stakeholdernya, latar belakangnya, sifatnya, basicnya yang bukan tukang juga kan, seperti itu kan. Selama itu kan pasti mungkin ada kendala kan, mungkin juga pernah down juga kan. Ini kok orang dikasih tahu kok susah amat itu loh. Ini kok suatu saat kan pasti mengalami hal satu gitu, down gitu kan. Terus apa motivasinya untuk meningkatkan semangat lagi gitu kan? Kalau menurut panjenengan, pengalaman panjenengan selama ini kan? Iya, memang benar. Kita itu dari latar belakang atau basic yang berbeda. Ada yang dari buruh, karyawan, ada yang dari rumahnya mungkin pengusaha, ada yang berbagai macam lah latar belakang. Dari situ saya juga mengambil pelajaran ya. Betul. Jadi ada kalanya orang yang basicnya bukan tukang itu, tapi dengan halau wasik mau nggak mau harus megang pekerjaan alat, entah itu ngaduk, entah itu ngilingin molen, ngangkatin pasir, ngangkatin pasir, cor-coran, menggokin paku dan itu namanya besi-besi yang panjang. Kadang-kadang mereka juga merasa kelelahan karena bukan basicnya sebagai tukang. Jadi saya merasa berkewajiban memberikan semangat kepada mereka. Nah, caranya ya satu, kita biasanya setelah atau sebelum memulai pekerjaan kita kasih motivasi. Di sini bukan tempatnya bekerja, tapi di sini tempatnya ngaji. Siapa yang mengeluarkan keringat banyak? Karena di sini dipantau lah ya oleh beliau-beliau mungkin yang kita tahu, karena keyakinan kita kan seperti itu ya. Jadi akhirnya nanti timbulnya mereka semangat lagi. Dan tidak sedikit juga Bang Mas yang tumbang. Ya. Ada yang tumbang juga ya? Ada yang balik. Alasannya kenapa itu katanya? Ya, pertama saya tanya, sampean kok terlihat lesu, loyo, bagaimana apa? Kerjaan sampean berat atau bagaimana tuh? Tidak, Mas. Saya kepikiran ibu di rumah. Lah sebelum ke sini apa yang terjadi? Sampean sudah izin apa ke sini nyelonong seperti itu? Saya sudah izin sama ibunda. Beliau sehat dan memberikan restu untuk dia datang ke Mari. Setelah ke sini baru dapat 2 hari dia dikasih kabar bahwa ibundanya sakit. Terus saya kasih motivasi, sampai sudah dapat restu, sampai sudah dapat restu dari ibunda. Jalankan saja apa yang keyakinan sampean sudah bulat tekadnya dari rumah. Doakan saja, insya Allah nanti baik, karena sampean kesini itu atas restunya ibunda, insya Allah tidak apa-apa. Tapi mungkin keyakinan dia sedikit terkikis, karena bagaimanapun juga karena itu ibunda saya tidak tega katanya. Akhirnya dia pulang. Setelah pulang dia inbox sama kita, Mas,
Ampura saya pulang karena saya belum kuat menerima ujian seperti itu. Ya sudah tidak apa-apa, mungkin belum waktunya. Iya, jalan kehidupan. Jalan kehidupannya memang seperti itu. Ada juga yang lain itu sudah mulai sedikit-sedikit tumbang tapi masih bisa beraktivitas. Contohnya seperti dia batuk berhari-hari, terus ada yang sakit. Padahal ya pekerjaan kita sama sebenarnya, tapi ini bukan lihat secara fisik kuat tidaknya ya, karena pekerjaan kita sama, konsumsi kita juga sama, istirahat kita juga sama. Tapi di situ kalau boleh kita sebutkan apakah diperkenalkan apa tidak masalah yang ada di dalam. Ya, mungkin sedikit boleh. Sudah diboleh. Jangan terlalu dalam ini. Iya, jadi selain tadi kita sebut keluar fisik mengeluarkan tenaga, ternyata itu juga menghancurkan ego dan lebih gamblangnya lagi kayak hoib yang negatif yang ada dalam diri. Mungkin yang dulunya punya khodam, keilmuan tidak bersanad, pengisian raja, itu akan langsung terkoneksi, Kang Mas. Kalau yang semakin kuat ya benturannya juga semakin kuat berarti seperti itu. Berarti kita punya beban berat setelah mendekati menjalankan amalan yang bersih, mereka tidak mau, akhirnya membuat si tubuh itu agar tumbang, tidak menjalankan lagi. Makanya dibikin sakit, dibikin pilek berhari-hari. Tapi ada lagi yang aneh. Apa ya? Kalau kerja sakit-sakitan, tapi kalau sudah wayang istirahat sehat. Kan aneh. Kalau di dokter mungkin ini penyakit apa seperti itu. Nggak kedeteksi ya, Pak? Iya. Mungkin itu juga untuk motivasi bagi yang lain. Ada kasus-kasus seperti itu. Tapi insya Allah saya lihat dengan kami ngasih motivasi, mereka tetap teguh. Alhamdulillah sampai mendekati final beberapa hari ke depan ini, Kang. Amin. Ya, karena kholwat sendiri itu kan artinya kan berdua-dua. Kholwat itu berdua-dua sama Allah. Jadi walaupun kita itu di sini bersama-sama, bekerja bersama-sama, itu hati kita harus selalu berdua-dua sama Allah. Berzikirullah, mengingat Allah. Jadi di hati itu tetap berzikir. Karena apa? Kalau kita nanti tidak berzikir itu khawatirnya akan banyak bisikan yang tidak baik. Nah, itu harus diupayakan, harus berusaha karena semuanya amaliyahnya di sini yaitu membimbing kita agar kita selalu ingat. Jadi latihan, belajar, ngaji praktek, membangun sebuah majelis dengan berzikirullah. Nah nanti kalau kita kembali kepada masyarakat, hati kita tetap berzikir kan. Kita ditempa, kita dihina, kadang dicaci maki, kadang juga diejek sama teman kan. Nanti kalau kembali ke masyarakat sudah terbiasa kan. Iya. Menghadapi banyak stakeholder juga di masyarakat kan gitu kan. Nah, kita di sini udah biasa kan. Akhirnya nanti ya setelah kembali ke masyarakat ya santai-santai aja kan gitu. Tidak perlu khawatir, tidak perlu resah gitu. Ngomong-ngomong ini Kang, wah waktu mau perjalanan ke sini, panjenengan itu kan pasti banyak ujian juga kan, pasti itu kan, mungkin dari keluarga, mungkin dari anak, dari istri kan, itu kan pasti ada kan. Apa itu? Dapat nggak? Dapat. Sama mungkin dengan yang lain, tapi kalau dari versi saya sendiri ya agak lumayan lah ya. Jadi sebelum jauh-jauh hari saya udah mempersiapkan, kebetulan saya seorang karyawan ya, yang harus mengambil cuti dulu ya. Alhamdulillah saya dapat cuti dari perusahaan 2 bulan, makanya saya diberi kesempatan hadir ke sini. Itu sudah terbaca kan. Jadi sudah terbaca. Mereka golongan-golongan yang asik lah ya, mencoba akan menghalalkan segala cara untuk menggagalkan perjalanan saya ke sini. Pertama, kalau istri saya itu alhamdulillah karena beliau sudah ikut zaman juga, jadi kondusif, mendukung. Tapi sebelum itu ya saya sudah bekali ditinggal beberapa bulan.
biar perjalanan kita ini tidak mengalami hambatan, seolah-olah kita meninggalkan keluarga tanpa misal nafkah atau sebagainya, biar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari kan. Seperti itu. Yang pertama anak ya, tiba-tiba 2 atau 3 hari sebelum saya berangkat ke sini, anak saya dikabarkan sakit. Kebetulan kan anak saya kan lagi mondok di pondokan, itu sampai muntah darah. Ya, terus tapi anehnya gini, muntah darah si anak itu nggak panik, seolah-olah hal biasa. Padahal kalau secara medis kan mungkin ada organ dalam atau flek atau penyakit paru-paru yang menyebabkan ya agak sedikit ini ya, ekstrim lah seperti itu ya. Tapi si anak juga sendiri nggak mau saya diperiksakan ke dokter. Udah saya cukup Allah memberikan kita, ya saya bantulah sebisa saya lah seperti itu. Terus kasih air jam-jam juga. Ya, air jam-jam saya coba tarik, oh ternyata ada iblisnya merah. Kenapa? Saya interogasi melalui jalur medium. Saya mau menghalang-halangi kamu biar nggak ke sana, anak dibikin sakit, akhirnya saya fokus ke anak, seperti itu bilangnya. Tapi saya anak sendiri juga alhamdulillah sekarang sudah sehat. Tapi untuk segi syariat, saya juga masukkan anak saya ke klinik, tidak apa-apa, ini tidak ada penyakit apa-apa, dan ceria kembali alhamdulillah. Sekarang hidup beraktivitas kembali di pondok pesantren. Terus yang kedua, ini yang menurut saya luar biasa. Ada hubungannya dengan alam soalnya. Karena gini, ini kan secara musim kan kemarau ya. Iya. Pada saat saya berangkat, sebelum 2-3 hari ke sana itu nggak pernah hujan, Kang Mas. Nggak pernah hujan. Nah, kebetulan kan saya ke sini kan pakai naiknya sepeda motor sama istri ya. Intinya sambil refreshing kita jalan-jalan, karena waktu keluarnya juga masih beberapa hari nggak terlalu mepet. Saya pulang kampung dulu untuk minta restu izin sama ibunda untuk menjalankan amalia ini. Lah pada saat keberangkatan dari malam hujan. Ini apa nih, bentuk anugerah atau ujian gitu kan, seolah-olah saya kok ada yang menghalang untuk berangkat. Tapi ya hujan ya pada akhirnya semuanya dari Allah kan. Saya tidak berpikir negatif, saya husnudzon lah, positive thinking. Sampai pagi, wah gerimis nih, udah jam 7 pagi gerimis. Ya udahlah kita berangkat aja. Saya pede sama istri nggak pakai jas hujan. Oke, dari Bekasi sampai ke Kerawang aman. Setelah Kerawang ke sini, rintik-rintik, udah terabas saja. Ternyata hujannya deras. Padahal nggak bawa motor. Sampai puasa kuyup. Lumayan nih, sampai ke sini, Kang Mas. Sampai ke sini. Terus anehnya, setelah hari itu ya, besoknya terang benderang seperti ini. Jadi pas harinya saya aja yang berangkat itu yang hujan seharian penuh full. Itu yang wah, ini mungkin ya cobaan atau anugerah kalau alam bisawab lah ya. Yang penting saya tetap niatnya tidak goyang. Mungkin kalau yang saya tafakur ya, Allah mencoba saya, kamu sudah jauh-jauh hari mempersiapkan, saya coba begini, masih enggak mau berangkat seperti itu. Kalau yang goyah enggak ini hatinya, goyah enggak, apa nanti mundur ya, seperti itu. Itu yang saya ambil hikmahnya. Mungkin ujian benar Allah juga memberikan ridhonya kepada saya, Kang Mas. Mohon doanya juga ya. Itu yang saya alami, Kang Mas. Jadi sedikit apa ya, mungkin bukan hambatan, ujian pada saat saya akan menjalankan ke sini. Ya, kembali lagi kepada niat kan. Makanya sebelum berangkat sebelum kita mau menjalankan amalah itu, niatnya ditata kembali. Jangan karena ini atau karena itu, atau untuk ini atau untuk itu. Selain kita menjalankan amalah dengan perintah guru, tetapi kita juga menata niat
karena Allah Ta'ala kan, Nggih. bukan karena yang lain gitu. Kalau nanti kalau ya karena yang lain nanti berat di sininya akan Iya. mendapatkan berbagai macam hambatan dan nanti efeknya juga luar biasa. Iya. Coba disampaikan apa ini pesan-pesan dari teman-teman yang mungkin mau menjalankan amal ya kholat fisiknya yang belum berangkat gitu. Ya. Ya, pesan kepada semua para sedulur-sedulur jamaah di luar sana yang belum diberi kesempatan oleh Allah ataupun yang sudah mendaftar dan akhirnya gagal karena mungkin ada hambatan atau ada halangan lain di luar sana, kami doakan mudah-mudahan diberikan kemampuan, kekuatan, keluangan waktu, rezeki agar bisa secepatnya menyusul kami di sini. Ini momen langka ya, jarang terjadi. Mungkin seumur hidup sekali saja, Kang Mas. Ambillah kesempatan sampean, jangan sia-siakan. Karena di samping kita menjalankan amaliyah dari guru besar, kita juga lagi kejar-kejaran dengan umur. Iya. Umur kita tidak ada yang tahu. Iya, makanya kalau ada kerentek hati, keyakinan, bulat tekad, ada misal yang ditinggalkan untuk di rumah, segera merapat. Karena kalau sudah niat bulat, ditunda-tunda, maka iblis akan masuk itu. Bukan kesampaiannya yang sudah bulat, bisa saja ke keluarga sampai dikit sakit, untuk menghalang-halangi tujuannya. Bulatkan tekad, langsung bismillahirrahmanirrahim saja berangkat. Insya Allah kalau di sini tidak ada apa-apa, di rumah clear, itu kayak apa ya, halu-halu saja, seolah-olah nanti saya ke sini di rumah ketakutan. Ya, karena bagaimanapun juga orang akan melakukan kebaikan pasti ada ujiannya. Betul. Iblis cuman pengaplikasi ujiannya dari Allah, tapi hakikatnya semuanya Allah. Karena iblis dan rekan-rekannya sudah mendapatkan izin. Siap, seperti itu. Sampai kesempatan terlewatkan. Langkah ini terlewatkan. Siapapun yang ikut andil insya Allah akan memetik buah dari apa yang ditanam. Yang jauh merapat, yang dekat semakin semangat. Salam kholwat fisik, semangat membangun. Demikian bincang-bincang kita bersama Kang Kamdani dari channel Sang Jawa. Semoga mendapatkan manfaat, semoga mendapatkan hikmah. Bahwasanya kholwat fisik itu termasuk dalam kholwat zamani kan. Karena adanya hanya beberapa zaman. Dan keberuntungan kita bahwa kita menjumpai adanya kholwat yawani ini. Mungkin orang tua kita, kakek kita belum tentu menjumpainya kan. Bagi teman-teman semuanya yang ada di rumah yang belum menjalankan, lebih semangat, diniatkan dengan baik untuk menjalankan amaliyah kholwat fisiknya. Karena kesempatan ini sangat langka sekali dan adanya hanya beberapa zaman. Para penonton pemirsa channel Kendil Ireng dan para penonton pemirsa dari channel Sang Jawa, demikian dari kami, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.